membangun perlu sumber daya yang besar. Kami akan mengoptimalkan sumber daya daerah, pusat, dan swasta. Kolaborasi untuk pembiayaan adalah sangat perlu untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian kami ingin bahwa pembangunan bukan sampai kepada batas di kota dan desa, tapi sampai ke daerah pelosok. Sumatera Utara punya potensi unggulan, yaitu tanaman pangan, hortikultura, kemudian pariwisata dan industri. Daerah punya potensi yang terus untuk bisa kita tumbuh kembangkan. Pemerintah provinsi akan hadir untuk menjamin kepastian bahwa potensi unggulan daerah harus terus berkembang dan tumbuh. Tenaga kerja terampil dan berkualitas ini perlu untuk kita siapkan di daerah-daerah. Kemudian literasi digital menuju kemajuan, perlu kami pastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan ini secara baik. Dan insya Allah literasi digital ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Kemudian internet gratis kami pastikan, insya Allah mudah-mudahan untuk sekolah, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa, dan di tempat-tempat fasilitas umum dan alun-alun dan seterusnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus menyadari bahwa disintegrasi bangsa bisa terjadi kapan saja. Namun disintegrasi ini bukan saja masalah perbedaan, tapi masalah keadilan. Kita tidak akan membeda-bedakan daerah, agama, suku, ras, dan golongan. Memperkuat rasa kesatuan dan persatuan, itulah yang kita harapkan untuk tidak membeda-bedakan. Pemerataan pembangunan harus sampai untuk kepentingan dan menyentuh kepentingan masyarakat. Demokrasi bukan saja untuk pemilu, tapi bagaimana untuk melaksanakan pesta demokrasi ini. Provinsi Sumatera Utara merupakan kawasan hamparan yang begitu luas. Di dalamnya terdapat ngarai, gunung, sungai, laut, hutan, danau, potensi wilayah surga kecil yang diberikan oleh Allah kepada provinsi kita. Sumatera Utara juga merupakan hamparan tekad yang kuat jati diri rakyat Sumatera Utara yang tak pernah padam. Seperti halnya kami sudah bersama-sama rakyat Sumatera Utara 5 tahun yang lalu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bantuan dari atas, dari bawah, dan seluruhnya menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat. Kami siap 5 tahun yang akan datang, kembali kami bersama-sama rakyat Sumatera Utara untuk mewujudkan pastinya adalah konstitusional. Saudara-saudaraku, Sumatera Utara menjanjikan hal yang harus bisa kita lakukan. Potensi yang bisa dinaungi oleh hukum. Hal ini potensi kemanusiaan, potensi dan lain-lainnya, tapi terkhusus kepada manusianya, motivasinya. Pimpinan yang bersih, yang bisa menjawab suatu keadilan. Pimpinan yang punya komitmen untuk menunjukkan keadilan. Pimpinan yang dapat memegang teguh semua aturan. Bukan pimpinan yang mudah mengatur-ngatur aturan. Hukum adalah panglima tertinggi di Indonesia, khususnya juga di Sumatera Utara. Hukum adalah merupakan
langkah utama untuk meningkatkan konstitusi. Hukum adalah yang bisa menjawab keadilan, manfaat, dan kepastian. Dengan pimpinan yang bersih akan bisa menjawab semua pembangunan secara merata dan berkeadilan. Terima kasih. Pendapatan daerah kita tahu 13,5 triliun di tahun 2023. Dihadapkan kepada 16 juta penduduk kita, populasi kita. 33 kabupaten dan kota. Pastinya itu memang seperti yang disampaikan pertanyaan tersebut. Upaya-upaya yang harus kita tekankan, potensi wilayah yang ada di masing-masing kabupaten, ini yang harus kita optimalkan sesuai dengan kemampuan, kualitas, dan apa menjadi potensi di wilayah-wilayah tersebut. Yang pastinya kita punya perkebunan, punya kesawah, punya kultura. Ini yang harus nanti hadirnya kita sebagai pemimpin untuk membantu pertanian, peternakan, perkebunan, dan yang tergelar di kabupaten dan kota secara potensi yang harus kita kembangkan. Yang kedua, koperasi harus turun sehingga tengkulak-tengkulak yang mengakukan, yang merusak di daerah itu bisa kita atasi. BUMD kita harus turun ke bawah. Dan ada bank sumut yang memfasilitasi, memberikan kur atau membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan dalam mengembangkan potensi wilayahnya di daerah. Yang pasti adalah memerlukan pimpinan yang bersih, pimpinan yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Waktu habis, terima kasih, kami mohon untuk tetap berdiri Bapak Edi Rahmayadi, kami mohon untuk tetap berdiri dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor 1 untuk berdiri di balik podium. Dan kini saatnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat menanggapi waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, Bobi Surya, tadi disampaikan tentang BUMD. BUMD menurut kami ada 2 fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat. Contoh BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan, airnya kadang hidup, kadang tidak, ataupun hidup tapi warnanya coklat. Tapi yang diminta dipastikan oleh masyarakat itu adalah minta dibayar terus tiap bulan. Kami memastikan layanan-layanan publik, layanan masyarakat oleh yang dikelola BUMD akan kita kelola dengan baik, memastikan layanannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baru apresiasi dari masyarakat akan bisa kita kutip, kita bisa minta pembayarannya. Lalu tadi Pak Edi juga menyebutkan Bank Sumut, kami yakin Bank Sumut ini adalah salah satu BUMD yang luar biasa untuk masuk PAD Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin Bank Sumut ini bisalah IPO kayak bank-bank daerah yang ada di Indonesia yang lain. Perusahaan perkebunan yang ada dimiliki BUMD Provinsi Sumatera Utara. Kita janji ke depannya tidak akan defisit dan akan ditanam benar-benar tanaman sawit ke depannya, bukan tanaman yang lain. Baik, terima waktu kasih. Habis. Terima kasih atas tanggapannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tirtanadi. Tahun 2018, 5 September, saya memimpin Sumatera Utara ini. Dengan kebutuhan air, kekurangan air adalah 24.000 kubik per detik.
tetapi saat ini bisa terjawab. Saya ulangi, 224.000 kubik liter per detik. Saat ini tinggal 17.000 liter per detik. 5 tahun kami kelola. Memang belum sempurna, walaupun belum bisa menjawab kebutuhan permintaan rakyat kita. Tapi berangsur itu akan menjadi baik dan ada bantuan dari BUAS, dari atas, dari PUPR untuk membangun instalasi-instalasi tirtanadi kita. Yang kedua, Bank Sumut, tidak ada cerita Bank Sumut defisit. Bank Sumut berjalan dengan baik. Bank Sumut bisa diandalkan dan sudah tinggal nanti kita arahkan. Kenapa kemarin Waktu menjadi Anda habis. kendala? Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kabar utama di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Baik, terima kasih. Program yang baik harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, kami nanti memastikan perencanaan Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti perencanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah merencanakan kegiatan-kegiatan
program-program khususnya program-program tematik yang bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Green energy, green economy, blue economy, bioindustri harus bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, program-program juga pusat yang sudah mencanangkan target waktu menghilangkan kemiskinan ekstrim, targetnya waktu sudah ada 2026. Provinsi Sumatera Utara harus bisa mencapai target yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Dan setelah perencanaannya baik, baru money follow program. Uang itu harus membiayai program-program. Jangan uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Sumatera Utara. Dan untuk kegiatan eksternal, kami paham kita punya kekuatan luar biasa. Sumatera Utara punya anggota DPR RI 30 orang, punya 4 DPD RI. Kami kedepannya akan mengajak ini semua untuk membangun Sumatera Utara. Kita ajak anggota DPR, DPD dari Sumatera Utara, kita ajak, kita jemput program-program pusat kita bawa ke Provinsi Sumatera Utara. Dan eksternal, yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta, ini harus bisa kita terapkan. Karena kita paham, seperti disampaikan Pak Edi tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 atas jawabannya. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Program itu memang sudah diatur, tidak boleh keluar dari RPJMN. RPJMD Anda, kalau itu disatukan, dia harus saling menjawab. Jadi jangan langsung membuat langsung green energy semua. Keluarkah di RPJMN? Itu satu. Yang kedua, saya tahu Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI. Di Komisi 5, di Komisi 2, dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi-potensi yang ada. Bukan saya langsung datang ke menteri, tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara hierarki, bupati dan wali kota harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Itu ada undang-undangnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kami mohon tetap berdiri. Baik, kami harapkan tenang kembali hadirin. Kita akan melanjutkan kembali acara. Kita lanjutkan dengan tanggapan kembali dari pasangan calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Tapi setahu saya yang saya sebutkan tadi, yang saya beritahu tadi itu adalah ada program dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Itu Pak. Yang berikutnya, makanya kami masukkan Pak ke program provinsi. Baik Pak Edi, kalau tadi Pak Edi sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri, mohon maaf kalau kayak gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edi sebagai gubernur. Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya ketemu menteri pas saya jadi wali kota Pak. Mohon maaf sekali lagi. Karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu dan bicara program. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan wali kota Medan, tidak ada kepentingan gubernur Sumatera Utara waktu itu.
yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara, Pak. Makanya kalau memang ke depannya kami, Pak, kami akan pastikan di sini ada calon-calon bupati wali kota di Sumatera Utara. Kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV Mas One. Langkah konkret serta komitmen kami sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang pertama yang harus kami lakukan adalah lembaga pemerintah harus bebas dari korupsi. Antara lain kita harus membentuk merit system. Kemudian kita menghilangkan praktek suap. Kemudian kita harus menganti gratifikasi. Tidak ada jual beli jabatan pada saat nanti kami menjadi gubernur dan wakil gubernur. Transparansi anggaran ini perlu untuk bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa kita punya program dan kegiatan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu terus harus kita tingkatkan seperti pengadaan barang jasa, e-katalog dan informasi keuangan dan penguatan PPID setelah APIP. Penguatan perilaku anti KKN
dan pendampingan dari lembaga aparatur pemerintah seperti kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh OPD. Kita minta untuk pendampingan dari aparat penegak hukum. Kemudian partisipasi masyarakat tetap kita harapkan sebagai kontrol melalui kanal-kanal layanan dan aduan masyarakat. APIP pencegahan ini harus terus lebih dikuatkan. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Boleh ditambahkan dengan calon gubernur nomor 1, silakan. Cukup. Silakan, sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, kami selanjutnya memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya, tolong dengarkan baik-baik. Pak Surya tadi mengatakan berkaitan dengan KKN. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya Pak, ujung ceritanya lampu pocong di Medan itu bagaimana Pak? Tadi Pak Bobi mengatakan pembangunan harus pakai perencanaan yang baik, setuju. Pembangunan harus dilaksanakan dengan pelaksanaan yang baik, setuju. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan program lampu pocong itu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik? No. Jelas. Yang kedua berkaitan dengan KKN. Pak Edi Rahmayadi, 5 tahun beliau menjabat, tidak pernah satupun lembaga negara ataupun aparat penegak hukum yang memanggil Pak Edi Rahmayadi. Bukti konkret apa yang dicatatkan oleh Pak Edi Rahmayadi berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, private jet. Kita bicara KKN ini. Private jet. Pertanyaannya saya, masyarakat pasti tahu di mana ada private jet, di situ ada gratifikasi. Karena itu Pak, jangan bohongi rakyat. Jangan tipu rakyat, jangan bodohi rakyat. Tunjukkan pemimpin itu adalah perlu keteladanan, pemimpin itu perlu moral. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Terima kasih. Kami informasikan sekali lagi untuk para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan kondusif. Sekali lagi, untuk tetap tenang dan kondusif. Kami selaku moderator bisa menghentikan acara jika para pendukung pasangan calon tidak kondusif dan tenang. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bapak Hasan Basri segala yang terhormat. Saya Bupati Asahan. Dalam merotasi pejabat Kabupaten Asahan tidak pernah ada jual beli jabatan. Saya, kalau perkara tidak dipanggil oleh aparat penegak hukum, Surya belum pernah dipanggil aparat penegak hukum. Surya memimpin Kabupaten Asahan, pejabatnya belum pernah ada yang dipanggil aparat penegak hukum. Di provinsi sudah. Untuk yang lampu kami silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Hasan. Mohon maaf. Kami ingin menyampaikan. Mohon maaf, ini adalah pertanyaan khusus untuk calon wakil gubernur saja. Ya, calon wakil gubernur saja. Tadi katanya boleh nambahin. Mohon maaf Bapak, dipersilakan untuk calon wakil gubernur saja, silakan. Calon wakil gubernur saja, mohon maaf, silakan. Ada yang ingin ditambahkan, silakan calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Masih ada waktu. Boleh ditambahkan, silakan. Kalau perkara dipanggil aparat penegak hukum, kita tidak pernah dipanggil. Dan kita Bupati Asahan tidak pernah melantik pejabat yang orangnya sudah meninggal. Tidak pernah. Ya, kita tidak pernah. Demikian, terima kasih. Baik. Masih ada waktu? Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan, cukup? Baik. Baik.